pihak atau saudara Ibu Sugana mengenai adanya dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Jadi hari ini Pak Joko itu hadir sebagai pihak yang diadukan atau pihak yang dilaporkan. Jadi ini sedikit berbeda sama di Polda terakhir. Polda itu Pak Joko sebagai pelapor atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau pidana. Di sini Pak Joko diadukan sebagai pelapor. Nah, kemarin itu minggu lalu Pak Jokowi juga sudah memberikan melalui keluarganya dan juga panggilan ini ijazah aslinya untuk dilakukan tes untuk paspor. Itu yang pertama kemarin kan. Ini yang kedua nih. Tahap yang kedua adalah Pak Jokowi dimintakan keterangannya. Dan sebagaimana kita selalu sampaikan di awal, Pak Jokowi tentunya sangat menghormati, sangat mendukung proses hukum yang ada, dan sangat kooperatif dan dibutuhkan informasi atau dibutuhkan dokumen tambahan dalam rangka proses. Jadi hari ini Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang taat hukum yang baik ketika dimintakan keterangan oleh penyidik, dia hadir langsung. Mas, tadi disampaikan dari penyidik belum ada, kita belum disampaikan sama sekali informasi itu ya, kami belum ketemu. Kalau dari kami kan tentunya kami sudah yakin sebelum tahap yang ini sampai ke tahap ini kan kita sudah yakin itu biasanya asli. Cuman karena memang ada proses yang harus dilalui, proses hukumnya juga, pemeriksaan pelapor, yang akan kami tunggu. Jadi kami masih menunggu juga hasil rilis resmi lah dari Barreskrim pengecekan ijazah. Bang, ini yang dilaporin itu betul, ijazah asli Pak Jokowi tadi yang Pak Jokowi pegang itu adalah ijazah asli yang sudah dikembalikan lagi. Kemarin kita serahkan untuk diperiksa. Hari ini karena Pak Jokowi dimintakan keterangannya, sekaligus serahkan terima balik ke Pak Jokowi. Bang, sebenarnya Pak Jokowi itu dilaporkan oleh apa sih Bang? Ijazahnya tadi sempat dijual nggak sih? Sempat. Pertanyaan-pertanyaannya juga seputar ijazah tersebut ya. Dan mungkin kan ijazah tersebut sudah disampaikan dari minggu lalu ya. Jadi ya tentunya dari pihak penyidik juga sudah melakukan lapor dan semua yang diperlukan. Jadi kita belum menunggu masih. Bang, Pak Jokowi ini dilaporkan kedua dalam bulan apa Bang? Jalan. Jadi pertanyaan itu sebenarnya ada 8 besar, dari dunia lagi, dari poin, dan itu menjadi para kota. Tapi pertanyaannya ada 8 besar. Main. Tentang Polda bagian apa? Pemberian, kapan dibuat pertanyaan, seperti apa? Jadi detail-detail mengenai itu selesai. Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya karena dikembalikan, mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan dulu. Jadi ya harapan kami segera mungkin dari penyidik bisa memberikan keterangan lah. Dengan kami tentunya menghormati itu. Bang, kalau Pak Jokowi ini dilaporkan TPUA, benar ya? Dalam dugaan apa sih yang disampaikan ke? Jadi laporannya itu dugaan adanya penggunaan ijazah palsu. Jadi dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Ini kan itu yang objek laporan pengaduan. Tentunya kalau dari awal kami sampaikan, kami tentunya siap kapanpun, entah manapun, pendidikan atau pendidikan, bukan dokumen atau keterangan apapun kami siap. Kan tidak ada yang ditutupi mas. Ini kita semua mengungkapkan kebenaran apa adanya. Ini tidak ada yang bisa pasti sebenarnya. Jadi ya kita menunggu saja jika memang kan apapun ya itu malah yang malah dari awal masih tidak. Jika hari ini itu datang langsung diundang untuk melakukan klarifikasi untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang dilaporkan. Jadi kalau di Polda mungkin orang pikir di Polda sebenarnya itu hanya Pak Jokowi mau di BAP karena Pak Jokowi pelapor. Bukan. Dan ini sudah kedua kalinya Pak Jokowi dimintakan untuk kooperatif. Pertama minggu lalu dimintakan ijazah aslinya disampaikan langsung. Ini yang kedua kali dimintakan keterangan langsung beliau sampaikan langsung hadir sendiri memberikan keterangan sendiri dan sekarang ijazahnya pun sudah disampaikan. Kalau di perjuangan itu kalau tengah ijazah kali ini ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya, bahwa sekarang juga ada narasi media mengatakan itu kriminalisasi
atau adanya upaya-upaya untuk dilakukan ini perlu saya sampaikan bahwa kriminalisasi ini kan ketika kan atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dilakukan tindak pidana kenakan seakan-akan tindak pidana kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami clear perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat bisa lihat semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang itu sangat besar. Dari kita sayangkan bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin melakukan tindakan itu ke negara, itu sangat tidak benar, menyesatkan dan kita sangat sayangkan. Tadi Pak Jokowi juga sampaikan, sering disebutkan. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah disegel dan sebagainya. Kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga, kita jawab, kita melakukan komplain di pengadilan dan sebagainya. Ternyata kan buat mereka juga berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya Pak kita kan karena kalau ada mahasiswa hukum justru menghubungi saya, Mas, ini bukan yang ijazahnya ada asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi mengatakan harus kriminalisasi Pak Jokowi ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa dasar kuat. Jadi sangat kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas. Nanti terbukti atau tidak, kita serahkanlah kepada aparat penegak hukum untuk Mas Yakob, itu ada kader PSI dilaporkan ke Baris Krim Polri tapi diperiksa di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan mengunggah ijazah asli Pak Jokowi di media sosial X. Itu bagaimana tanggapan dari pihak Jokowi? Saya rasa secara organik itu adalah salah satu proses yang harus dilalui dalam pendidikan. Jadi ya, jadi kita mari kita ikuti saja. Jika memang sendiri anggap perlu, ya tentu mereka berhak melakukan itu. Jadi ya kita tunggu saja. Tapi langkahnya dinilai salah langkah nggak? Mengunggah? Mungkin kami kan tidak mau mengomentari ya, yang sudah perkara dan juga kita kami tentunya harus percaya dan harus menghormati juga tindakan ini. Tapi itu udah atas izin Pak Jokowi atau belum? Tentunya tidak ada izin ya, kalau penyidik itu kan melakukan semua penyidikan itu independen. Bukan, mengunggah ijazah. Mengunggah, tentunya Pak Jokowi tidak pernah. Ini saya jadi sudah saya berikan tidak pernah memberikan sanksi kepada siapapun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bang, ini kan krim lidik dari Baris Krim Polri itu kan terbit 10 April ya. Pak Jokowi itu kan melapor ke Polda Metro Jaya April ya. Apakah ada perkembangan ada disiplin itu kan aduan awal ya kan penyelidikan Baris itu tidak akhirnya Pak Jokowi memutuskan untuk melapor ke Polda Metro. Sebenarnya tidak ada pertimbangan karena laporan Pak Jokowi itu karena adanya rentetan tiba-tiba tadi sebelumnya sudah bertahun-tahun isu media terus. Sebelumnya Pak Jokowi juga meminta kami kuasa hukum yang memberikan dibawa ke masyarakat luas, sudah juga dibawa 2 kali secara melalui konferensi pers, ternyata masih dilakukan. Dan Pak Jokowi merasa bahwa nama baiknya diserahkan dan dia berkhidmat. Setelah itu beliau mengeksersis hak hukumnya. Jadi poinnya di situ, mengeksersis hak hukumnya sebagai warga negara yang memiliki hak hukum. Jadi tidak ada kaitannya tentunya. Tapi kalaupun ada laporan mengenai juga ada jasa palsu di Reskrim di mana Pak Jokowi pernah dilapor, beliau sampaikan juga dan sekarang dibuktikan bahwa beliau taat hukum dan beliau kooperatif dari berupa apapun. Agenda selanjutnya belum tahu ya.